Kita lanjut dari pelajaran sebelumnya. Sesi sebelumnya kita bahas tentang isi perjanjian suluh. Poin 1, penderitaan selama 400 tahun. Lalu hukuman dan harta benda yang banyak. Nah, sekarang ketiga, kembalinya keturunan keempat. Kembalinya keturunan keempat, yaitu di kemudian hari terjadinya Israel masuk ke tanah Kanaan. Kejadian 15 ayat 15. Saya baca, tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Nah, ketika membuat perjanjian suluh, Abraham berusia berapa tahun? 84. Lalu ia masih hidup berapa tahun lagi? 84 perjanjian suluh. Lalu berapa tahun lagi dia tambah? 91 tahun. Jadi 175 tahun mencapai umurnya. Ayat 16. Jadi dia panjang umur sesuai firman yang dikatakan di lewat perjanjian suluh. Ayat 16. Keturunan Abraham kembali ke tanah Kanaan. Itu digenapi pada generasi keempat. Ayat 15 yang menyebut tentang panjang umurnya Abraham bisa juga menjadi bukti tentang titik dimulainya 4 generasi. Titik dimulainya 4 generasi. Nanti akan dibahas lagi. Karena ungkapan kenapa Tuhan bicara tentang panjang umur Abraham ini? Lewat ekspresi ini kita bisa tahu bahwa titik permulaan, titik dimulainya 4 generasi itu, benar-benar dari mana? Hitung dari Abraham, Ishak, Yakub. Karena kalimat ini. Jadi ini penting juga. Nah, sekarang terakhir poin keempat, batasan tanah Kanaan, batasan. Ya. Ayat 18 sampai 21. Wilayah tanah Kanaan itu adalah dari sungai Mesir sampai sungai Efrat. Kita lihat diagram yang singkat seperti ini. Ini perjanjian suluh isinya. 4 tahun diperbudak, dianiaya di Mesir. Berarti 4 tahun kehidupan di Mesir, Ram sampai Amminadab. Kehidupan di Mesir, lalu hukuman, hukum dan harta yang banyak akan dibawa pulang. Jadi Exodus, kehidupan di padang gurun. Lalu kembali ke generasi keempat, berarti penaklukan tanah Kanaan. Ya, di zaman Yosua, lewat tulang Yusuf dikuburkan. Lalu, nah ini kehidupan di padang gurun, kehidupan di Mesir, kehidupan di padang gurun, masuk ke tanah Kanaan. Semuanya sudah dikatakan lewat perjanjian suluh. Nah, kesimpulannya batasan tanah Kanaan dari sungai Mesir sampai Efrat akan diberikan. Amin. Amin. Pada kita juga akan diberikan tanah ini. Karena kalau kita percaya Yesus, kita semua jadi keturunan Abraham. Ya. Kalau kita memiliki iman yang sama seperti Abraham, kita pun akan diberikan berkat yang persis yang Abraham terima. Bentuknya ya beda-beda. Bentuknya Abraham terima dan kita. Tapi tetap sama. Yang keempat, ketiga besar. Kita bahas ini. Tadi sebutan pertama. Kedua, isi perjanjian suluh. Ketiga, terakhir. Waktu pembuatan perjanjian suluh. Poin 1. Jika lihat dari segi umur Abraham, itu dibuat di usia Abraham 84. Sekarang dari segi apa? Segi Abraham. Segi umur. Dibuat ketika Abraham berusia 84 tahun. Kejadian 16. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Di usia Abraham 75 tahun, peristiwa apa yang terjadi? Mulai sekarang dengar baik-baiknya. Di usia 75 tahun, apa peristiwa terjadi? Yaitu Abraham keluar dari Haran. Kejadian 12 ayat 4. Abraham berumur 75 tahun ketika berangkat dari Haran. Ya. Kalau lihat petanya, dari ini, Uru. Masuk ke Haran. Lalu masuk ke Kanaan. Kanaan. Ur Kasdim,
Haran masuk ke Kanaan. Di usia 70 tahun masuk dari Haran ke Kanaan. Setelah masuk ke Kanaan, berlalulah 10 tahun. Kejadian 16 ayat 3. Kejadian 16 ayat 3. Coba buka dan baca. Lihat sama-sama. Sekarang kita bahas tentang apa? Tentang dari segi umur perjanjian sulh dibuat di usia umur Abraham 84. Kita ini buktikan hal ini. Kita baca 3 ayat 3, 2, 1. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Di sini dikatakan ketika Abraham telah 10 tahun tinggal. Kalau Indonesia, kalau Korea, kita Korea, setelah tinggal 10 tahun. Inggrisnya after 10 years. Kalau Indonesia telah. Di Alkitab terjemahan langsung dari bahasa Ibrani dari Dr. Kang dikatakan pada waktu menjelang berakhirnya 10 tahun tinggal. Ini beda ya. Ya kan? Kalau Indonesia atau Inggris setelah, tapi kalau bahasa langsungnya bisa juga menerjemah seperti ini, menjelang berakhirnya 10 tahun tinggal. Berarti sedikit beda ya. Nah, kata ketika bla-bla tinggal, bla-bla telah ya, ketika telah 10 tahun ya kan. Nah, telah bahasa Ibraninya mi catch di sini. Mi catch. Mi itu ujung. Ini ujung, ujung. Lalu catch, kacach. Jadi memotong, memutuskan. Oleh karena itu, menurut naskah aslinya berarti akhir dari sesuatu baru saja lewat. Akhir sesuatu baru saja lewat. Yaitu situasinya 1 tahun telah penuh dan tepat sebelum lewat ke tahun berikut. Ini adalah kata yang dipakai ketika suatu peristiwa sudah berakhir lalu sedang lewat ke peristiwa berikutnya. Maksudnya akhir dari 10 tahun itu baru saja lewat dan ketika sudah tiba di tahun yang ke-11, Abraham mengambil Hagar. Jelas ya? Makanya terjadi terjemahannya seperti ini. Karena ini sendiri agak sedang mau masuk ke tahun berikut. Jadi bisa menjelang berakhirnya 10 tahun. Kalau ini Inggrisnya after. Jadi sedang selesai dan baru masuk gitu. Ya. Nah, jadi 10 tahun sudah penuh. Lalu beberapa waktu kemudian Abraham langsung mengambil Hagar. Secara biolog, kurun waktu mengandungnya manusia itu berapa bulan? 9 bulan ditambah 10 hari. Kata dokter biolog biasa katakan begitu. 9 bulan dan 10 hari. Jadi Abraham mengambil Hagar di usia 85, lalu bersetubuh dengannya dan Hagar mengandung. Setelah itu melahirkan Ismail di usia 86 tahun. Usia Abraham 86 tahun. Kita lihat tabel seperti ini, lebih jelas ya. Di usia 86 Ismail lahir. Lahir di sini, lahir. Di antara ini kapan? Di usia Abraham 86, ya, ingat. Nah, lalu kalau misalnya ini Abraham Hagar menghamil bulan ketiga, lahirnya di usia Abraham berapa? 80? Tapi Alkitab di Kejadian pasal 16 di usia 86 Ismail lahir. Jadi ini tidak. Kalau misalnya Hagar mengandung di bulan keempat,
berarti hak lahirnya ya ini 1 bulan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kena sini. Ya kan? Bulan Januari di usia Abraham 86, Ismail lahir. Oh ini benar bisa juga. Kalau hamil di bulan 5, ini bulan 6, ya bulan 3. Terus begini. Kalau ini oke. Kalau dia hamil di tahun 2, tahun 86, bulan kedua, lahirnya ke bulan 11. Kalau misalnya dia hamil bulan ketiga, lahirnya usia Abraham berapa? 87. Jadi tidak mungkin, ini tidak. Nah, ini geser enggak ya? Oh ini bisa, masih bisa. Satu tahun berikutnya. Masih bisa. Nah lalu, oke. Kalau misalnya bulan keempat, hamil, berarti lahirnya di tahun 87, berarti ini tidak. Nah, jadi kemungkinan bulan 3, bulan 4. Bulan 4, nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bulan. Kemungkinan 9 di antara ini bisa hamil, baru bisa kena. Kalau bulan tahun di tahun 86, 1, 2, 3. Berarti kemungkinan jadi lebih besar kemungkinan Hagar mulai mengandung dari Abraham ketika Abraham berusia 85 atau 86? 85 tahun daripada ketika Abraham berusia 86 tahun. Abraham mengambil Hagar, bersetubuh dengannya, lalu Hagar mengandung dan bersalin. Itu semua dicatat di Kejadian pasal 16. Kejadian pasal 16. Nah, Abraham mengambil Hagar, dan kemudian tepat sebelum peristiwa Kejadian 6 tersebut adalah perjanjian Suluh di Kejadian pasal 15. John Liftfoot, seorang ahli teolog, ia menganggap peristiwa Kejadian pasal 14, ya sebelumnya 14 kan, Kejadian 14 sebagai peristiwa yang terjadi ketika Abraham berusia 84. Satu demi satu kita cek sesuai Alkitab. Pertama, umur Abraham 70 berapa? 5. Ini kurun waktu tinggal di Kanaan. Lalu peristiwa utamanya apa? Keterangan ayatnya dicatat. Jelas kan? 75. Tahun pertama tiba di Kanaan. Karena cara metode pembulatan ke atas. Ya kan? Pembulatan ke atas. Tahun pertama. Nah ini. Pertama. Berangkat dari Haran tiba di Kanaan, Kejadian 12. Lalu titik-titik lewat waktu. Kemudian ketika umur Abraham 83 sampai 84, nah ini dibahas di buku ke-10 juga. 83 sampai 84. Terjadi banyak peristiwa, yaitu perang utara dan selatan Kanaan. Perang besar kan? Lalu Lot ditangkap dan Abraham mengerahkan 318 orang dan menyelamatkan Lot keponakannya pulang kembali. Nah saat pulang dia bertemu siapa? Abraham bertemu dengan Melkisedek. Nah ini semua peristiwa terjadi di Kejadian 14 dicatat di sini. Tadi John Lightfoot juga berkata, Kejadian 14 ini terjadi di usia Abraham 84. Ingatnya? Nah, sekarang satu lagi, 84. Sekarang 84. Di usia 84 apa terjadi? Tadi perangnya cukup lama. Perangnya besar sekali. Turun menaklukkan seluruh tanah Palestina. Perang terakhir di Sodom Gomora kan? Ini betul lama. 1 tahun, jadi makanya 83 sampai 84. Nah, sekarang di usia Abraham 84, tahun ke berapa? Ke 10 tinggal di Kanaan. Pembulatan, ya kan? Yesus bangkit berapa hari kemudian? 3 hari. Padahal hari Jumat, Sabtu, Minggu.
bukannya penuh gitu. Cuman kenanya berapa hari? Dianggap 3, pemulatan ke atas. Tahun ke-75, 1, 2, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apanya? Di sini 7. Jadi total 10 tahun, ya, 10 tahun kan? 10 tahun, tahun ke-10. Kalau bahasa Indonesia angkanya muncul tanpa bingung. Nah, Kejadian 15:1 ada satu kata yang penting, yaitu kemudian. Alkitab dicatat dengan semuanya dengan ilham Roh Kudus. Kejadian 15 ayat 1, Kejadian 14 itu kita tahu peristiwa perang terjadi dan bertemu Melkisedek. Nah, kemudian naskah aslinya setelah hal-hal itu peristiwa-peristiwa itu. Kalau jangka waktu lama ya panggilan, tapi kalau jangka yang dekat berarti terjadi perang. Jadi sambung dari perang terjadi. Berarti perangnya tadi selesainya di usia Abraham berapa? 84. Ini pun kisah yang terjadi di 84. Kejadian pasal 15 dicatat. Ya. Nah, setelah itu baru di usia 85, tahun ke berapa? Tinggal di tahun tanah Kanaan ke-11. Apa yang terjadi? Karena Hagar diberikan sebagai gundik, Abraham mengambilnya. Lalu ayat 3 keterangannya, ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di Kanaan. Ya kan? Ini jangan salah paham ya. Kan tadi udah penuh, sekarang maju ke 1 tahun udah berikut, tahun 11. Bukan ini. Jadi bicara tentang ini, tapi sekarang bicara ini juga. Udah 10 tahun penuh, lalu mengambil gitu. Ya, tahunnya udah berubah, baru ambil. Nah, sekarang ke usia 86. Tahun ke berapa? Tahun ke-12. Abraham akhirnya memperanakan Ismail lewat Hagar. Oke. Nah, demikianlah. Jika lihat dari segi umur, perjanjian dulu dibuat di usia umur Abraham 84, terbukti. Begini. Sekarang kita lihat, jika poin kedua, jika lihat dari segi tahun tadinya kan umur Abraham. Ini tahun, SM sebelum Masehi gitu ya. Dibuat perjanjian dulu dibuat pada tahun ke 2080 sebelum Masehi. Hal ini menjadi pedoman untuk mengetahui ini adalah hal yang menjadi pedoman untuk mengetahui hal ini adalah apa? Dari mana ini bisa kita ketahui? Yaitu dari peristiwa Exodus. Yaitu Exodusnya 1446 sebelum Masehi. Tinggal di Mesir 40 tahun, yaitu jatuhnya 1406 sebelum Masehi. Lalu ya begini, di padang gurun Mesir, keluar dari Mesir, padang gurun dan masuk ke tanah Kanaan. Nah, pertanyaannya sekarang, lalu ini 1446 sebelum Masehi, tahun Exodus ini, bagaimana bisa diketahuinya? Salomo menjadi raja itu jatuh pada tahun 970 sebelum Masehi. Ini pedoman yang penting juga. 970 tahun. Lalu jika lihat satu Raja-Raja pasal 6 ayat 1, Raja-Raja pasal 6:1, pada tahun keempat Salomo menjadi raja, bait suci Salomo mulai dibangun. Kalau lihat tabelnya seperti ini. 970 tahun sebelum Masehi. Ini tahun penobatan Salomo. Ini lewat prasasti terbukti 970 sebelum Masehi. Lalu tahun 969 itu tahun pertama pemerintahan. Lalu tahun 968 tahun kedua pemerintahan.
967 tahun pemerintah ketiga. 966 tahun pemerintah keempat. Satu raja-raja 6 ayat 1 kita buka, baca. Satu raja-raja 6 ayat 1. Baca sama-sama. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Ziwi, yakni bulannya kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Jadi bait suci Salomo mulai dibangun pada tahun ke-966. Nah, ininya tahun ke-4 mulai. Nah, ini jatuhnya ini sama dengan keberapa dari setelah Exodus? 480 tahun. Berarti 400 tahun sebelum saat itu, yaitu 966 ditambah 480, jadi apa? 1446 sebelum Masehi. Exodus sudah dapat kita. Dan tahun tersebut bertepatan dengan pendapat para ahli teolog konservatif. Lalu jadi makanya Raja Saul memerintah 1050 sampai 1010 sebelum Masehi. Daud memerintah 1010 sampai 970. Ya kan? Lalu Salomo 970 sampai 930 sebelum Masehi. Semua terbukti lewat prasasti. Ini adalah fakta-fakta yang didukung oleh banyak dokumen bersejarah. Nah, jika kita telah tahu tahun 1446 sebelum Masehi, tahun Exodus tersebut, semua itu di Alkitab semua tahun di Alkitab akan dapat teruraikan. 1446 ditambah 430 tahun tinggal di Mesir. Ini Exodus kan? Exodus. Jadi ditambah 430 tahun, berarti apa? Keluarga Yakub masuk ke Mesir, ditambah berapa? 1876 sebelum Masehi. Keluarga Yakub masuk ke Mesir. Nah, saat itu usia Yakub berapa? Yakub itu 130 tahun. Saat itu ketika dia berdiri di hadapan Raja Firaun, dia mengakui bahwa aku berusia 130 tahun. Ya kan? Kejadian 47 ayat 9. Berarti kalau ditambah 130 berarti kelahiran apa? Kelahiran Yakub kan? 2006. Bukan 2006, berapa? 2006-nya? 2006. Jadi kelahiran Yakub. Berapa umurkah Ishak memperankan Yakub? Ishak berusia waktu itu berusia 60 tahun. Kejadian 25 ayat 26. Berarti ditambah 60. Artinya berapa? 2066. Ini Ishak lahir. Berapa tahunkah Ishak lahir? Berapa tahunkah umur Abraham ketika Abraham berusia berapa? 100, ya kan? Baru Ishak lahir kan, berarti ditambah 100. Berarti ini 2166 tahun itu kelahiran Abraham. Karena ketika Abraham berusia 100 baru Ishak lahir. Berarti Abraham lahir. Kelahiran Abraham 2066 sebelum Masehi. Nah, lalu di usia berapakah Abraham? Usia berapa Abrahamkah? Perjanjian sudah dibuat tadi.
Nah, dari sini hitung lagi. 84 tahun berarti tambah coba. 0 berapa? 2000 bukan ditambah, kurangin kan? 2082. 2082. 2 sebelum Masehi. Ya. Kan mulai dari sini kan harus berkurang. Ya kan? 80 tahun kemudian. Jadi 2082 sebelum Masehi. Tahun ketika perjanjian Sulu dibuat. Jadi sekali lagi 966. Ya. Dari sini 966, kemudian 1446, lalu kita menemukan 1876, lalu 2006, lalu 2066, lalu kelahiran Abraham 2166, dan lalu 2082, yaitu usia Abraham 84. Itu 2082 perjanjian Sulu dibuat. Nah, perhitungan-perhitungan ini menjadi perhitungan yang penting dan disusun dan disampaikan lewat buku seri sejarah penebusan oleh Pendeta Abraham Pang. Kesimpulan, sejarah perjanjian, sejarah penebusan dibentangkan dengan arus penciptaan oleh Allah, kejatuhan, dan pemulihan. Nah, di pusat dari sejarah penebusan ada kayu salib dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan tiap-tiap zaman dalam sejarah penebusan tersambungkan dengan kait apa? Kain yang adalah perjanjian. Nah, kita sudah dapat kesimpulan ini. Kapankah perjanjian Sulu dibuat? Ketika Abraham berusia 84 dan di tahun 82. Ini saudara ingat dua hal ini. Sambil tidur pun kalau dibangun, tanya langsung jawab. Kapan? Abraham berusia di usia berapa perjanjian Sulu dibuat? Tahunnya tahun berapa? 2000 sebelum Masehi. Ya, ini pedoman yang sangat penting. Jadi sejarah penebusan terbentangkan dengan kait apa? Dengan kait perjanjian. Kita udah bahas hari ini tentang perjanjian Sulu, tentang sebutannya. Kenapa perjanjian Sulu? Lalu isinya apa? Lalu pentingnya sejarah penebusan. Nah, setelah itu bukan pentingnya. Sekarang tadi waktu pembuatannya. Kita ada pembuatannya. Lalu secara detail kita bahas lagi. Nah, kesimpulannya, meskipun Allah telah berkata kepada Abraham, kepadanya akan diberi anak, ia tidak kunjung punya anak, sehingga Abraham menganggap bahwa siapa? Eliezer lah yang akan menjadi pewarisnya. Tetapi Allah berkata, orang itu bukan pewaris, tapi anak kandung Abraham lah yang akan menjadi ahli waris. Coba kita baca Kejadian 15 ayat 4. 15 ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Orang ini maksudnya siapa? Eliezer kan? Melainkan anak kandungmu ialah yang akan menjadi ahli warismu. Allah mengajarkan Abraham lewat benda-benda sambil memperlihatkan bintang-bintang di langit. Di zaman dulu, karena tidak begitu polusi, bintangnya benar-benar lebih banyak. Waktu saya kecil di desa, kampungnya, kalau malam hari bintangnya seperti tepung terigu dipercikan banyak sekali. Sangat kagum gitu. Tapi karena ada banyak pollution, udaranya tertutup dengan pollution. Jadi sehingga hanya sedikit-sedikit kan. Kalau di Gunung Jiri yang Pendeta Abraham Pak berdoa selama 3 tahun 6 bulan 7 hari, untuk di situ saya juga lihat bintang-bintang banyak sekali. Nah, sambil memperlihatkan bintang itu, saat itu setelah Abraham melihat, karena Abraham percaya, imannya demikian dianggap Allah sebagai kebenaran bagi Abraham. Kejadian 15 ayat 6. Tapi
Setelah perjanjian dibuat di Kejadian 15, meskipun Abraham telah berusia 85 tahun, baginya tetap tidak kunjung ada anak. Nah, di saat itu Tuhan hanya berkata, anak kandungmu, ya, tapi tidak menyebut Saranya gitu, ya kan? Ya bisa juga tubuhmu berarti satu tubuh kan suami istri, jadi bisa dianggap dari hak Sarah, tetapi tidak jelaskan seperti itu. Suatu hari Sarah berkata kepada Abraham, sayang, umur kita kan kita tidak bisa memberikan anak. Sayang, tidurlah satu malam dengan Hagar. Nah, saat itu seharusnya Abraham berkata, kamu gila ya? Tuhan telah berkata bahwa lewat anak kandungmu keturunannya akan banyak seperti bintang-bintang di langit. Saudara-saudara, di Taman Eden juga Hawa berkata kepada Adam, hei sayang, ini kayak enak, kamu pun coba makan. Setelah mendengar perkataan Hawa, Adam memakan buah pohon baik dan jahat. Nah, seperti demikian, Abraham pun mendengar perkataan Sarah istrinya lalu mengambil Hagar. Coba lihat Kejadian 16 ayat 2. Baca sama-sama. 3, 2, 1. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampirlah hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Dengan kata lain, Abraham tidak mendengarkan firman Allah. Dia mendengar perkataan Sarah, tapi tidak mendengarkan firman Allah. Nah, setelah membuat perjanjian sulu di Kejadian pasal 15, sekarang pasal 16 kan, setelah membuat perjanjian sulu, tidak lama kemudian Abraham mengambil Hagar. Nah, jadi dalam hidup kita pun kita harus menentukan apakah kita mendengarkan firman Allah atau mendengarkan perkataan manusia. Pada akhirnya, setelah mendengar perkataan Sarai, Abraham mengambil Hagar dan memperakakan Ismail. Meskipun mendengar perkataan manusia yang sangat manis pun, kita tetap harus memegang firman Tuhan. Ketika kita tidak mendengarkan perkataan manusia, tetapi memegang firman, barulah gereja maupun pribadi, keluarga akan hidup. Kolose 2 ayat 19, kita baca terakhir. Kolose 2 ayat 19. 3, 2, 1. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Jadi kita harus memegang kepala kan, berpegang erat kepala. Kepala itu Yesus Kristus. Dikatakan di 1 Korintus 11 ayat 3, kepala dari perempuan ialah laki-laki. Ini maksudnya perempuan harus mendengar perkataan laki-laki. Tapi dikatakan kepala dari laki-laki, tiap-tiap laki-laki adalah Kristus. Pada akhirnya, tanpa menghiraukan laki-laki atau perempuan, semua orang harus mendengar firman Kristus. Jadi, tidak mendengar firman, tetapi mendengar perkataan manusia, itulah kejatuhan. Ya, kejatuhan. Saya harap agar kita semua menjadi orang-orang yang hanya mendengar firman Alkitab dan menurutinya. Amin. Kita bahas sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena kasih karunia-Mu kami bisa hadir dan belajar firman sejarah penebusan-Mu. Jika ada kesalahan kekurangan dalam pembahasan hamba ini, Engkau dengan Roh Kudus-Mu menghapus segala kesalahan, hanya benih firman yang benar sejati saja, tertanam dalam hati kami, bertumbuh menjadi menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat Bapa. Kiranya
benih firman ini meneguhkan iman kami, dan seluruh hidup kami hanya disertai firman Tuhan, sehingga kemanapun melakukan apapun kami selalu memuji, memuliakan nama-Mu dengan memegang kepala, yaitu firman Tuhan Kristus Yesus. Kami serahkan sepanjang hari ini pun ke dalam tangan-Mu, dan sebentar lagi ketika kami pulang ke tempat masing-masing, Engkau menyertai kami seluruh langkah kami. Kami mengucap syukur dengan meninggikan nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.